Al-kalamu 'ala al-imani, pembicaraan atas iman, wan nutqi, dan mengucapkan bisyahadataini dengan dua syahadat. Qala al-muallifu, qala an-nazimu asy-syaikh Ibrahim al-Laqani, wa fussira al-imanu bit-tasdiqi wan nutqu fihi al-khulfu bit-tahqiqi wa qila syartun kal-amal wa qila bal syatrun wal islam ashrahanna bil amal. Wa fussira al-imanu, dan ditafsirkan akan iman bit-tasdiqi, dengan tasdiq. At-tasdiq makna harfiahnya membenarkan, yaitu dengan hati. Wan nutqu fihi, wan nutqu, dan mengucapkan, fihi di dalamnya iman, fihi di dalamnya an-nutqu, yani an-nutqu bil iman, fihi di dalamnya an-nutq, al-khulfu, perbedaan pendapat atau perselisihan, bit-tahqiqi, dengan nyata, artinya ada, terjadi perselisihan di kalangan ulama. Faqila, maka dikatakan, syartun, itu syarat, an-nutqu bil iman, mengucapkan dengan iman, menurut satu pendapat disebut syartun, syarat. Kal amal, sebagaimana amal. Wa qila, dan dikatakan menurut pendapat lain, bal syatrun, tetapi syatrun separuh. Syatrun artinya nisfun, separuh. An-nutqu bil iman itu separuh. Jadi ada sebagian ulama menyebut istilah syarutun, sebagian lainnya menyebut istilah syatrun. Wal islam syarahanna bil amal, dan Islam syarahanna, jelaskanlah oleh engkau, bil amal, dengan perbuatan. Sebelum kita baca syarahnya, saya jelaskan dulu makna globalnya, bahwa iman itu mu'tabar, dianggap apabila sejalan antara mulut dengan hati. Tidak boleh orang mengucapkan dengan dua kalimat syahadat lalu kemudian hatinya mengingkarinya. Ini orang tetap dihukumi kafir. Ini yang disebut dengan apa? Munafiq. Yuzhirul iman wa yubtinul kufra, menampakkan keimanan tapi dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Atau sebaliknya, hatinya beriman, tasdiq, ada tasdiq tersebut, membenarkan, tetapi mulutnya tidak mau mengakui. Ini juga tidak sah. Nah, ijma' ulama kita sepakat bahwa iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan. Iqrar bil lisan, menetapkan dengan lidah, mengakui dengan lidah, wa tasdiqun bil janan, dan membenarkan dengan hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan sempurnanya anggota-anggota badan beramal dengan keislaman, salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Yang pasti bahwa iman itu harus sejalan antara mulut dengan hati. Anda berarti paham ini? Ini ijma' ulama. Nah, apa yang disebutkan di sini oleh nazim, oleh penazam, yaitu Syekh Ibrahim al-Laqani, mengatakan wan nutqu fihi al-khulfu bit tahqiqi,
seakan memberikan pemahaman bahwa mengucapkan dengan mulut itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mengucap dengan mulut terkait dua syahadat seakan-akan itu ada perbedaan pendapat di dalamnya. Nah, padahal tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Semua ulama ijma', ini kesepakatan ulama bahwa antara lidah dengan hati harus sejalan, li sihhatil iman, untuk sahnya iman. Nah, perbedaan itu di sini hanya dalam ungkapan. Sebagian ulama menyebutnya an-nutqu itu adalah syarat, sebagian ulama lain menyebutnya adalah syatr. Paham tidak? Nah, pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama bahwa mengucapkan dengan mulut itu harus dilakukan, tidak cukup dengan hanya meyakini dalam hati. Dapat dipahami nih? Saya ulang lagi. Jadi ijma' ulama kita, ulama ahlus sunnati wal jamaah, menetapkan bahwa iman itu wajib diungkapkan dengan pengakuan lidah, dengan mulut diucapkan syahadatain dalam hal ini, juga diyakini dengan hati. Nah, tidak cukup dengan hati saja tanpa diucapkan, atau sebaliknya diucapkan saja hatinya mengingkari. Kalau tidak sejalan, tidak sah imannya. Nah, dapat dipahami nih? Ini kaidah ya, ingat-ingat ya. Orang yang dia meyakini syahadatain dengan hatinya tetapi mengingkari dengan mulutnya, maka dia dihukumi kafir. Saya ulang lagi, orang yang meyakini dengan hati tapi dia mulutnya tidak mau mengakui, ini orang dihukumi kafir. Sebagaimana dihukumi kafir orang yang mengakui dengan mulutnya tetapi hatinya mengingkarinya. Dapat dipahami nih? Nah, ini ijma' ulama. Karena itulah para ulama kita mengatakan bahwa al-iman itu apa? Al-iqrar bil lisan wat tasdiq bil janan. Jadi harus sejalan antara mulut dengan hati. Nah, dapat dipahami ya? Penting itu, landasannya itu. Kita baca syarah. Wa fussira, dan ditafsirkan, ay urrifa, artinya didefinisikan, dita'rifkan, wa hudda, dan dibatasi, al-imanu, akan iman, lugatan, secara bahasa, bi mutlaqit tasdiqi, dengan mutlak tasdiq. Jadi secara bahasa iman itu tasdik, membenarkan dengan hati. Wa amma syara'an, dan adapun menurut syara', faqad hadda, maka telah membatasi, artinya membuat ta'arif, membuat definisi, jumhurul asy'ariyati, oleh mayoritas ulama asy'ariyah, wal maturidiyati, dan oleh mayoritas ulama maturidiyah. Ya, mereka itu siapa? Ahlus sunnati wal jamaah. Al-imanah, akan iman, bi annahu, dengan bahwa dia iman adalah al-imanu billahi, beriman dengan Allah, wa bima jaa 'anillahi, dan dengan apa yang datang dari Allah, wat tasdiqu, dan membenarkan, bin nabiyyi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'al i'tiqadi, bersama keyakinan, bi kulli ma jaa, dengan setiap apa yang datang, wa ulima, yang datang itu ma,
wa ulima dan diketahui itu ma minad dini dari agama bid-darurati dengan pasti. Wa qad yuqalu dan kadang dikatakan at-tasdiq al-muradu huna yang dimaksud huna di sini huwal iz'anu dialah al-iz'an meyakini ay ar-ridha artinya ridha meridai bima jaa bihi dengan apa yang datang bihi dengannya ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu maka masuk fi dzalika dalam demikian itu al-imanu adalah iman billahi dengan Allah wa bima jaa 'anillahi dan dengan apa yang datang dari Allah. Wa laysal imanu dan bukanlah iman mujarradut tasdiqi hanya membenarkan at-tasdiq membenarkan bal huwa tasdiq akan tetapi dia membenarkan alladzi yaqtarinu bihi al-i'tiqadu yang membarengi dengannya oleh keyakinan. Jadi hatinya betul-betul meyakini, tidak hanya membenarkan tetapi menancap kuat dengan keyakinan pasti. Itu dia apa namanya? At-tasdiq ma'al i'tiqad. Lanjut. Wa ammal amalu dan adapun al-amal perbuatan fahuwa maka dia al-amal perbuatan seperti apa? Salat, puasa dan seterusnya. Fahuwa maka dia al-amal likamalil imani adalah bagi kesempurnaan iman walaysa li asli husulihi dan bukan bagi asal hasilnya iman. Begini. Jadi ada 3 pondasi: iman, Islam, ihsan. Nah, iman itu terkait dengan keyakinan. Terkait dengan apa? Keyakinan, al-i'tiqad, at-tasdiq ma'al i'tiqad. Nah, wilayahnya adalah hati atau wilayahnya adalah batin. Karena hati ini terkait dengan keyakinan ini. Lalu Islam itu adalah seperti mengucap dengan 2 syahadat. Mengucap dengan 2 syahadat. Kemudian salat, puasa, zakat. Ini wilayahnya zahir. Wilayahnya apa? Zahir, amalan-amalan dari anggota-anggota badan. Nah, keduanya ini saling melengkapi. Keduanya tidak dapat terpisahkan. Tidak cukup dengan iman saja lantas dia mengingkari Islam, mengingkari kewajiban-kewajiban di dalam syariat seperti salat, puasa, zakat dan seterusnya. Atau sebaliknya dia Islam saja tapi rusak imannya. Nah, maka ini keduanya adalah seperti paket. Karena itulah Imam Abu Hanifah berkata al-imanu wal islamu kaz-zahri ma'al batin la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Iman dan Islam itu seperti zahir dan batin, tidak dapat terpisah satu dengan lainnya. Nah, hanya saja Islam itu, nah di sini sebutkan Islam itu adalah terkait dengan wilayah zahir yang itu bukan untuk menetapkan aslul iman. Tetapi dia apa? Likamalil iman. Orang yang sempurna dalam mengerjakan ajaran-ajaran Islam itu tadi wilayah zahir, sempurna dia mengerjakan, itu menunjukkan kesempurnaan imannya. Bukan artinya kalau dia beriman lalu dia misalkan meninggalkan sholat lantas dihukumi kafir, tidak. Selama dia tetap meyakini sholat sebagai kewajiban, ini orang tetap dihukumi muslim, tetapi namanya muslim fasik. Muslim fasik. Nah, di sini lanjutkan.
Faman i'taqada, maka siapa orang berkeyakinan annallaha wahidun. Nih, keyakinannya lurus ini. Siapa orang berkeyakinan bahwa Allah wahidun, Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, la yushbihu syai'an, tidak menyerupai oleh Allah syai'an akan sesuatu, wa annahu, dan bahwasanya la yastahiqqu ahadun, tidak berhak oleh seorang pun, ghairuhu, selain Allah, al-ibadata, akan ibadah, untuk disembah. Tidak ada siapapun yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa jazama, dan meyakini oleh dia, bidzalika, dengan demikian itu, annahu la yastahiqqu ahadun ghairullah al-ibadah, wa lam yakun ma'ahu taraddudun, dan tidak ada bersamanya bersama orang tersebut taraddudun, keraguan, albattata, sama sekali. Kuat imannya, lurus akidahnya, wa saddaqa, dan membenarkan olehnya, wa aiqana, dan meyakini olehnya, wa i'taqada, dan beriktikad olehnya, anna Muhammadar rasuluhu, anna Muhammadan rasuluhu, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dia beriman dengan Allah, imannya lurus, benar, juga beriman dengan Rasulullah Muhammad, dan dengan segala apa yang diberitakan atau dibawa olehnya. Walam summa, nah lanjut, summa lam ya'mal, kemudian tidak beramal ini orang, minal a'mali, dari amalan-amalan, misalkan itu tadi daripada kebaikan. Misalkan ini orang tidak sholat, tetapi dia meyakini sholat itu wajib. Ghairu annahu tasyahhada, selain bahwa dia telah bersyahadat, liddukhuli fil Islam, untuk masuk dalam Islam, hanya itu yang dia ucapkan. In kana qabla dzalika ghairu muslimin, jika adalah dia sebelumnya bukan seorang muslim, lantas dia bersyahadat tapi dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban syara. Falam yusalli, maka ini orang tidak sholat. Walam yuzakki, dan tidak berzakat. Walam yasum, dan tidak puasa ini orang, puasa Ramadan. Lakinnahu lam ya'mal, tetapi ini orang tidak berbuat amalan akan satu perbuatan yu'addu kufran billah, yang dianggap sebagai kekufuran terhadap Allah wa rasulih, dan rasulnya. Kadawsil mushafi amdan, seperti menginjak Al-Quran amdan, dengan sengaja, aw ramyihi, atau melemparkan Al-Quran fil qazurati, di tempat-tempat yang menjijikan. Dia tidak pernah melakukan itu. Saya ulang ini, orang non muslim atau dia muslim dari semenjak awal, dari kecil, dan lurus keyakinannya, dalam keyakinan dia terhadap Allah, juga terhadap Rasulullah, walaupun ini orang tidak sholat, tetapi dia tetap meyakini kewajiban sholat. Ini orang tidak zakat, tetapi tetap meyakini zakat perkara wajib. Paham ini? Dan ini orang tidak pernah mengerjakan perbuatan-perbuatan kufur. Contoh, menginjak-injak Al-Quran, menginjak-injak kitab-kitab syara. Fatajannabal kufriyat, dia menghindari segala kekufuran, kullaha, seluruhnya, al-kufriyat. Lakin ghalabahu taqsiru fil amal, akan tetapi ini orang dikalahkan dalam taksir, keteledoran di dalam beramal. Maksudnya apa? Itu tadi, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Fahadha, maka ini perkara, la yanfi aslal imani, tidak menafikan asal imannya, ai aslat tasdiqi, artinya tidak menghilangkan asal tasdiq, i'tiqad yang ada pada dirinya. Fatasdiqu, maka at-tasdiq,
wal i'tiqadu, dan i'tiqad yang ada pada dirinya, ba'du mawjudani, tetap ada keduanya pada dirinya. Dengan demikian ini orang tetap dihukumi muslim, tetapi namanya muslim apa? Fasik. Muslim fasik. Catatan penting ini, bukan mengingkari Islam. Dia hanya iman saja, lalu dia mengingkari sholat, mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa. Kalau mengingkari, dia dihukumi kafir. Tetapi kalau sebatas tidak mengerjakan sholat, tetapi tetap dia meyakini bahwa sholat itu wajib, ini orang tetap dihukumi muslim, walaupun dia tidak sholat, tetapi namanya muslim fasik karena malas misalkan. Begitu. Ini orang tetap dihukumi apa? Muslim, tapi namanya muslim fasik min ahlil kabair, termasuk daripada orang pelaku dosa besar. Titik. Lanjut. Wa amman nutqu, dan adapun mengucapkan bisyahadataini dengan dua syahadat, wujuban secara wajib hukumnya, ba'dal bulughi setelah balik. Nah, di sini Syekh Jamil memberikan penjelasan terkait perkara yang mukhtalaf, yang diperselisihkan di kalangan ulama terkait tadi an-nutqu bisyahadatain, yaitu adalah ba'dal bulugh. Ba'dal bulugh, setelah balik. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim, fa fihil khulfu, maka di dalamnya an-nutqu bisyahadatain ba'dal bulugh. Al-khulfu ayil ikhtilafu, ada perselisihan atau perbedaan pendapat ulama. Hasilun, yang terjadi, bainal malikiyati, antara para ulama mazhab maliki, satu-satu nih, mazhab maliki, min jihatin, dari satu segi, min jihatin, dari satu segi, liqaulihim, karena perkataan mereka malikiyah, biijabihi, dengan mewajibkan an-nutqu bisyahadatain ba'dal bulugh, marratan, sekali, fil umri, seumur hidup, wa tarattu bil ismi, dan adanya dosa, ala tarikihi, atas orang yang meninggalkan an-nutqu bisyahadatain ba'dal bulugh, ma'al qudrati, bersama adanya kemampuan bagi dia. Nah, ini dalam mazhab maliki terjadi perbedaan pendapat wa baina ahlil madzahib tsalatsatil ukhra, dengan para ulama mazhab yang tiga yang lainnya, min jihatin saniyatin, dari segi yang kedua, liqaulihim, karena pendapat mereka ahlul madzahib tsalatsa, bi'adami wujubin nutqi bisyahadataini, dengan ketiadaan kewajiban mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, alal muslimi, atas orang muslim, kharijas sholati, di luar sholat. Begini penjelasannya, saya ulang satu-satu. Dalam mazhab maliki, orang muslim dari kecil muslim, lantas dia balik. Nah, setelah balik itu ada kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat dengan niat menggugurkan kewajiban kapan saja, yang penting setelah balik. Tidak mesti saat itu begitu balik langsung dia mengucapkan. Pokoknya kapanpun setelah dia balik, paling tidak sekali seumur hidup. Bukan artinya dia tadinya kafir, tidak. Ingat-ingat ini. Jadi dalam mazhab maliki ada kewajiban mengucapkan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat setelah balik, paling tidak sekali seumur hidup. Satu kali seumur hidup.
Paham tidak ini? Bukan artinya dia kafir, bukan. Misalkan baru dia bersyahadatnya misalkan setelah umur 20 tahun. Bersyahadatlah dia dengan niat menggugurkan kewajiban. Maka telah gugurlah kewajibannya. Bukan berarti sebelum itu umurnya dia dihukumi kafir. Tidak, tetap dia muslim. Paham tidak ini? Contoh seperti ini. Baca sholawat. Baca sholawat atas Rasulullah. Ada sebagian ulama mengatakan itu hukumnya wajib sekali seumur hidup. Kapan mengucapkannya? Kapan aja. Pokoknya ucapkan, tetapi dengan niat menggugurkan kewajiban, melaksanakan kewajiban. Paham tidak ini? Kalau orang seumur-umur nggak pernah baca sholawat, berdosa dia. Tetapi dia begitu mengucapkan sekali dan niat menggugurkan kewajiban, berarti setelah gugur kewajiban. Mirip seperti itu. Paham tidak ini? Nah, ini dalam mazhab apa? Maliki. Mengapa demikian? Karena dalam mazhab Maliki mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Makanya tasyahud dalam mazhab Maliki dalam sholat itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, ini berbeda dengan ulama yang 3 lainnya dari 3 mazhab lainnya, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, mengatakan bahwa tidak wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat selama seorang muslim tidak ada kewajiban, walaupun sekali seumur hidup tetap dia sudah bersyahadat. Karena apa? Dia senantiasa melaksanakan syahadat dan dianggap dalam mazhab Syafi'i bahwa tasyahud dalam salat itu rukun salat. Alasannya karena di situ. Paham tidak ini? Tapi kita tetap ya mengukur kewajiban, tapi kita tetap ada kebutuhan kita di situ ya. Ditambah boleh selamat gitu ya. Iya, itu dalam mazhab Maliki itu orang yang telah balik punya kewajiban sekali seumur hidup untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang contoh lain yang mirip seperti ini, orang anak kecil belum balik umroh, lantas dia balik. Umrohnya yang ketika kecil itu tidak menggugurkan kewajibannya karena dia belum balik ketika mengerjakannya. Umrah itu hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Paham tidak ini? Nah, begitu dia balik, maka dia punya kewajiban yang ada pada dirinya masih tetap ada. Paham tidak ini? Sekali seumur hidup. Nah, demikian pula dalam mazhab Maliki mengucapkan 2 kalimat syahadat ada kewajiban sekali seumur hidup. Jadi dia ucapkan biniyatil wujub dengan niat mengerjakan kewajiban. Bukan artinya bahwa dirinya kafir, bukan. Paham ini? Nah, inilah yang dimaksud wa nutqu fihi al-khulfu bit-tahqiq. Syekh Jamil Halim menjelaskan di sini dalam syarahnya wa nutqu fihi al-khulfu bit-tahqiq, yang dimaksud perbedaan pendapat dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat di sini yang dimaksud adalah ba'dal bulugh. Bukan orang kafir mau masuk Islam lalu dicukupkan baginya dengan keyakinan saja tanpa mengucapkan dengan mulut. Lah itu kan enggak bisa. Dia tetap dihukumi kafir walaupun dia punya keyakinan dalam hatinya terhadap 2 kalimat syahadat. Tetapi kalau dia mulutnya tidak mengucapkan, dia tetap dihukumi kafir. Bukan itu yang dimaksud. Tapi al-khulfu bit-tahqiq, adanya perbedaan kalangan ulama, yang dimaksud adalah ba'dal bulugh. Bagi seorang muslim dari kecil kemudian dia balik. Nah, ada perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dengan ulama mazhab lainnya. Dapat dipaham ya? Hati-hati nih salah paham.
Karena ada sebagian orang yang memahami bait syair ini lalu dia menyimpulkan bahwa an-nutqu mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat bukan syarat iman, sehingga mereka mengatakan bahwa seorang meyakini dengan hatinya walaupun mulutnya tidak mau mengucapkan maka dia dihukum muslim. Nah, ini pendapat menyesatkan, enggak benar. Lalu dengan alasan ini mereka yang berpendapat demikian itu mengatakan Abu Thalib mukmin. Karena kata mereka hatinya beriman, hanya saja dia mulutnya tidak mau mengucapkan. Nah, ini menyalahi mayoritas ulama para imam mujtahid. Para imam mujtahid sepakat bahwa orang yang walaupun meyakini dengan hatinya tapi mulutnya tidak mau mengakui, dia tetap dihukumi kafir. Dan karena itu pula menurut mayoritas ulama kita, jumhur ulama Ahlus Sunnah, bahkan ini dengan dalil hadis-hadis Rasulullah, saya bersandar kepada para ulama, pamannya Rasulullah yaitu Abu Thalib matinya dalam keadaan kafir. Ada sebagian orang ngotot mengatakan dia melindungi Rasulullah, membela Rasulullah, pamannya Rasulullah, mencintai Rasulullah. Paman Rasulullah itu tidak hanya Abu Thalib, banyak paman Rasulullah. Dan dari sekian banyak paman Rasulullah, kebanyakannya adalah yang kafir. Yang mukmin adalah hanya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, jadi kesimpulannya kembali lagi bahwa an-nutqu bisyahadatain itu adalah syarat iman. Jadi tidak cukup bahwa diyakini dengan hati saja sementara mulutnya mengingkari atau mulutnya tidak mau mengakui. Nah, adapun orang yang zahirnya dia mengucapkan iman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lantas hatinya mengingkari apa yang diucapkannya, ini orang hakikatnya kafir, mukmin. Maaf, ini orang hakikatnya kafir. Hanya saja kita menghukumi dia mukmin karena kita menghukumi dia secara zahir. Ini yang disebut dengan orang apa? Munafik. Hakikatnya dia kafir. Adapun kita menghukumi dia mukmin karena kita menghukumi secara zahir. Apa artinya kita menghukumi dia mukmin secara zahir? Artinya kita memperlakukan dia seperti mukmin lainnya. Yatarattab alaihi al-ahkam. Yang berlaku baginya hukum-hukum dalam syariat. Kita berlakukan terhadapnya hukum-hukum seperti hukum-hukum yang berlaku bagi muslim lainnya. Adapun secara hakikat dia kafir kalau ternyata hatinya mengingkari apa yang diucapkannya. Dapat dipahami nih? Oleh karena hati itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi secara zahir. Adapun urusan hati adalah urusan Allah. Nah, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di kerak. Iya. Dasar neraka. Dan dasar neraka itu hanya khusus bagi orang-orang kafir. Ya, hakikatnya orang munafik yang dimaksud dalam keyakinan, munafik dalam keyakinannya, ini orang hakikatnya adalah orang kafir. Lanjut. Wahadzal, kembali lagi. Itu jadi ada perbedaan pendapat di kalangan
para imam madhab atau para ulama dalam madhab yang 4 ini terkait mengucapkan 2 kalimat syahadat ba'dal bulugh, antara itu wajib atau tidak wajib. Paham ya? Wa hadzal khilafu, dan ini perbedaan jarin berlaku min kullin, dari setiap madhab tersebut, minal jihataini, dari dua arah atau dua segi, muayyadun bit tahqiqi, dikuatkan dengan tahqiq, ay bil adillati, artinya dengan dalil-dalil, allati yanshibuha, yang mendirikan ha akan adillah, kullu fariqin, oleh setiap kelompok, qaimatan, yang tetap itu dalil, ala isbati da'wahu, di atas menetapkan pengakuannya atau keyakinannya. Wa sayatil kalamu ala dzalika, dan akan datang pembicaraan atas demikian itu. Yang dimaksud, kata Syekh Jamil Halim rahimahullah, bahwa semua itu benar. Mazhab Maliki punya dalil untuk itu, sehingga mereka menetapkan bahwa orang yang sudah balik punya kewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat biniyatil wujub, marratan fil umr, 1 kali seumur hidup. Mazhab lainnya tidak mengatakan demikian. Nah, semuanya punya dalil masing-masing dan semuanya benar. Begitu. Dapat dipaham ya? Jadi sebenarnya perselisihan di sini itu hanya perselisihan di dalam takbir atau dalam ungkapan saja, tidak menyangkut masalah qat'iyatnya. Tidak menyangkut masalah apa? Qat'iyatnya. Ulama dari 3 madhab selain Maliki, yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, mereka tidak mengkafirkan orang yang tidak mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh ulama madhab Maliki. Kalau dia mengambil madhab Maliki, itu tadi yang mewajibkan syahadat sekali seumur hidup. Kalau kau tidak mengerjakan, tidak kemudian dikafirkan. Oleh madhab Maliki sendiri tidak dikafirkan. Tetapi dalam madhab Maliki, kalau orang tidak mengerjakan itu berdosa. Itu aja, bukan artinya dikafirkan. Nah, makanya perbedaan di sini bukan dalam masalah pokok akidah. Nanti akan dibahas lagi terkait itu ke bawahnya. Nah, Syekh Jamil di sini hendak menjelaskan pengertian mengapa ada ungkapan wan nutqu fihi al-khulfu bit tahqiqi dalam bait syairnya itu, supaya kita enggak salah paham. Jangan sampai difahami bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tidak harus. Jangan sampai kita meyakini hanya dengan mencukupkan keyakinan saja. Seorang non muslim masuk Islam cukup meyakini saja tanpa 2 kalimat syahadat, tidak usah diucapkan. Nah, itu pemahaman yang rusak demikian. Nah, dapat dipahami nih. Wallahu a'lam bishawab.